Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung mamat kayak guru buka hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala itu Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Mukarram sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikatan Remaja Masjid Ali Masyamana Ukti Nabila Saudari Davina. Ada orang hormati juga Muqasimul Awqat, Master of Ceremony, pembawa acara kita Nabila, Saudara Aden. Saya banggakan ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan baca umur kitab Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram wa ila mu'allifati kitab Sayyidina Sinuddin bin Abdul Aziz bin Sinuddin al-Malabari wa ila Ihsan Muhammad Daftar al-Muslim al-Kiri wa pada umat bi'ulumihima wa nafa'ana bihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sampai di halaman 302, baris paling bawah. Betul ya? Yang kuning sampai di mana kita kuning? Sampai di coklat. Wasayyidoni ya. Emang amat itu. Beli amat sama kita tekan aja. Bukan 50 ya, bukan 20 juga boleh. Bebas. Wasayyidoni ya, 302 paling bawah. Yang kitab ini. Ada udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa saykhani, dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau saykhani itu pasti hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhiri suratul Baqarah. Siapa yang membaca ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, man qara'a bihima,
Dan barang siapa qara'a yang membaca bihima dengan dua ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah bilailatin pada waktu malam, kafatahu maka mencukupkan bagi orang yang membaca dua ayat tersebut, wahuma dan bagi yang membaca wa umat dan dua ayat tersebut karena ada siapa Rasulullah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak awal jika ia beristirahat atau mau tidur ila firasihi ke tempat tidurnya ula lailatin pada setiap malam jamaah maka ia himpunkan tafaihi kedua tangannya summa nafatha bihima kemudian ditiup kedua tangannya itu faqara'a setelah Rasulullah membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha kemudian mengusap bihima dengan dua tangannya Nabi mastato'a min jasadihi pada semua badannya bihima dengan dua tapak tangan beliau ala rosihi yang dimulai dari bagian kepala Nabi wa wajhihi dan mukanya Nabi wa ma'akbala dan sampai sebelah depan min jasadihi dari sekujur tubuhnya yaf'alu dzalika berbuat yang demikian itu talata marotin 3 kali. Jadi begini, siapa orang yang baca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir apa jatuh? Yang biasa buat tahlilan. Lancar banget ditanya apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil Ayo apa tuh? Yang biasa tahlil setelah lillahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat terakhir itu amana rasulu bima, itu ayat terakhir bukan lillahinya. Mana ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nafsan illa usaha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana inna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna waghfir lana warhamna annaka maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Luar biasa, Al-Baqarah habis khatam itu. Itu kan ayat akhir ya. Coba depan Al-Baqarah apa enggak? Alif lam mim dan tengah-tengahnya khatamal qulubihim apa? Jadi Al-Baqarah di luar ke depan, tengah, belakang. Itu
kata Nabi, siapa orang yang baca itu, dia baca itu doanya bagus tuh. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Rob, jangan kau ambil aku, jangan kau matikan aku sementara aku dalam keadaan lupa atau dalam keadaan khoto, salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amartahu wa lal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Nabi, siapa orang yang baca itu pada malam hari begitu, maka mencukupi bagi orang tersebut dengan membaca itu. Cukup bagi orang yang membaca itu terjaga daripada afat, daripada bencana pada waktu malam. Orang yang baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, dibaca itu sebelum tidur. Kemudian Nabi idza awa ila firasihi, Nabi kalau mau beranjak ke tempat tidurnya, Nabi kalau mau ke tempat tidurnya, kemudian Nabi membaca Al-Ikhlas, kemudian Nabi dia baca itu 3 kali. Wa qul a'udzu birabbil falaq, dia baca 3 kali. A'udzu birabbin nas, beliau baca juga 3 kali. Kemudian setelah baca jama'a kafaihi summa nafasa fihima. Jadi habis baca itu, kemudian Nabi angkat kedua tangan. Kalau bid'ah itu yang nggak boleh nih, kalau Nabi boleh tuh ngajarin baca Qul 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca Al-Ikhlas 3 kali, cuman tiup latipun, bukan tiup silatif, bukan, tapi tiup yang lembut. Enggak, kalau begitu hidungnya pada keluar. Tiupan yang lembut, yang mudah aja nggak keluar gitu. Tiup perlahan-lahan, kalau kata Nabi, ditiup lagi pun dengan tiupan yang lembut. Setelah itu kemudian Nabi mengusap dari mulai rosihi, ya dari atas kepalanya, kemudian ke mukanya, kemudian ke seluruh badannya yang bagian depan. Itu boleh. Yang bid'ah itu habis baca Qul, habis baca Al-Falaq, habis baca Qul yang diusap bukan mukanya tapi muka temennya. Itu yang bid'ah yang nggak boleh. Ini buat kita nih, kadang-kadang kita dapat browsingan di media sosial, di TikTok, di IG, di FB, di real video, kadang-kadang suka ada. Itu bid'ah, itu bid'ah. Tidak lalu menyan gitu. Iya, karena kan ini ada hadisnya. Makanya gini, itu juga kita nggak tahu. Dulu saya juga nggak tahu. Setelah baca kitab, dipelajari, oh ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita emang ada dasarnya. Cuman kita belum sampai pelajaran itu kepada kita. Karena belum sampai, makanya dia bilang bid'ah. Sekarang gitu, doa aja, usap muka kita dari mulai kepala, kemudian ke bagian depan. Kalau kita lagi silap gitu, pokoknya ke bagian belakang depan semua. Yang memungkinkan, kalau ke bagian belakang ribet usapnya. Jadi bacanya berapa? Dalika salah tamarotin, membaca Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, A'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian ditiup. Tiup kedua tangannya dengan tiupan yang lembut, setelah itu diusap dari kepala, kemudian sampai muka. Kalau yang ada mukanya, kalau nggak ada mukanya, kepala langsung ke bawah turun. Kalau yang nggak punya muka, itu dilakukan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Kalau Nabi mau tidur, boleh diamalin, karena udah kita pelajarin, pastinya udah mendapatkan itu saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud wa Tirmizi, dan meriwayatkan dari Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, An-Naufal, dari Naufal qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra, kata Nabi, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, summanum, kemudian itulah ala khotimatiha, kemudian tidurlah ala khotimatiha, setelah menyempurnakan, mengkhatamkan, membaca kuliah ayyuhal kafirun, fa'innaha, karena bahwa sesungguhnya al kafirun itu baro'atun, menjadi saksi, membebaskan. Baro'atun, membebaskan minas sirki, daripada sifat syirik dan nifak munafik. Adana, semoga kita semua selamat minas sirki, dari syirik, wan nifaki, dan munafik. Jadi dalam riwayat lain baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau itu kita baca kemudian kita tertidur, maka sesungguhnya Allah bebaskan kita daripada sifat syirik dan sifat munafik. Jadi begini, kan banyak pilihan nih. Yang amanah Rasulullah bisa, belum apa Ustaz. Apalnya apa? Pulau Jurbi Palak boleh. Belum apa juga Pulau Jurbi Nas boleh. Belum apa juga Qul huwallahu ahad. Baca minimal itu. Kalau nggak baca Qul ya ayyuhal kafirun, ya Ustaz, Qul ya ayyuhal kafirun nggak bisa saya baca. Kenapa? Banyak perapatannya, muter-muter aja lagi ntar. Itu yang kita baca sebelum kita tidur. Artinya begini, kalaupun kita tertidur setelah baca Al-Quran, kita tertidur, kemudian kita nggak bangun lagi di pagi, tahu-tahu di depan rumah kita ada lampu bendera, apa lampu yang kuning tuh? Lampu kuning, terus Pak RT juga ngumumin lagi di masjid. Ngumuminnya nggak seperti ngumumin kerja bakti. Kerja bakti kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ini mah pakai Assalamualaikum, diserem-seremin begitu. Kalaupun kita meninggal dunia pada saat kita tidur, maka akhir daripada pekerjaan kita, akhir daripada sebelum kita meninggal, yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Itu fungsinya. Pilihannya banyak, Qul yang enggak ya, Al-Falaq yang enggak ya, Nas enggak, Al-Kafirun, atau baca penghujung. Saya maunya Al-Baqarah aja, ya lebih bagus daripada pas matinya itu ketiban handphone, kan tidur dengan handphonenya jatuh kepalanya, mati langsung. Kebetulan habis handphone jatuh, emang pelapunnya juga jebol, patah. Iya. Tapi kan yang pertama dia ketiban handphone, baru ketiban pelapon. Karena kan kita nggak tahu nih amalan apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu kita. Jadi gini, suatu ketika Rasulullah itu lagi ngajar Suatu ketika Rasulullah sedang ada di majelis ini, kemudian Rasulullah bersabda, entar nih yang masuk ke majelis ini dia adalah calon penghuni surga. Rasul lagi cerita, amin aja. Ini lagi ngaji begini, kata Nabi, entar nih yang ini udah masuk semua kan? Udah masuk semua, sila pintu dikunci. Kemudian Nabi bilang, entar nih kalau yang masuk pada saat kita majelis ilmi, ada yang masuk, dia adalah calon penghuni surga. Sahabat pada bingung, siapa ya? Si Anu kali. Wah, dia mau nggak datang, pastinya malesnya. Si Anu kali. Ternyata ada sahabat tuh. Ada sahabat yang masuk. Semuanya nengokin ke dia.
Masya Allah, luar biasa. Ini calon penghuni surga. Biar kata datangnya telat. Di lain majelis, di lain hari, dan di lain majelis, Nabi juga bersabda juga, nanti akan masuk ke dalam majelis kita calon penghuni surga. Siapa yang masuk? Dia lagi. Dua orang lagi masuk begitu. Sampai di hari yang ketiga juga sama. Ntar akan ada seorang menjadi penghuni surga akan masuk ke majelis kita. Ternyata dia lagi aja yang masuk, tanpa rekayasa, tanpa apa. Maka ada salah seorang sahabat itu pengen tahu, jadi kok bisa sih Nabi menjamin beliau ini masuk ke dalam surga? Pastinya amalannya hebat dong, pastinya amalannya mantap dong. Makanya ketika sahabat ini pulang ke rumah, sahabat Abdullah bin As itu datang ke rumah dia yang dijamin oleh Rasul dia adalah calon penghuni surga. Dia bilang apa? Sahabat, boleh nggak saya numpang tidur di sini? Loh, emang kenapa rumahnya? Itu saya lagi marah, bapak saya diusir 3 hari, saya nggak boleh pulang. Maka boleh nggak saya nginep di sini 3 hari? Kata sahabat itu, ya boleh. Padahal dia pengen tahu doang nih, apa sih menjadikan amal dia itu apa ya, menjadi penghuni surga yang Rasulullah jamin kepada dirinya. Malam pertama dia tidur, tapi sahabat Abdullah bin As ini pura-pura tidur. Dia mantau begitu, apa cicikiran aja kali ya, lihatin aja pura-pura tidur. Nggak taunya masuk begitu malam mukanya bercahaya. Karena kenapa? Karena dia main Mobile Legends. Silver lagi. LED-nya keterangan sebenarnya. Malam dia sama tidur sama kayak sahabat juga. Bilang kok nggak bangun ya? Atau dia sedikit tidur nggak sama kayak dia. Bahkan malah duluan dia tidurnya daripada Abdullah bin As. Duluan dia tidurnya sama gua. Udah tidur malam. Pas malam juga sama, bangun tahajud seperti bangunnya Abdullah bin As, standar aja amal ibadahnya. Oh paginya kali ini, pagi dia ikutin kemana aja sama juga. Oh biasa aja ya. Oh mungkin di malam pertama kan ya, karena dia gua nginep di sini tahu. Di malam kedua sama juga malam kedua. Siangnya sama juga, sampai malam ketiga sama juga ibadahnya dengan malam pertama dan malam kedua. Sampai di hari yang ketiga sama juga. Kemudian sahabat pulang nih, sahabat aneh izin pulang dah. Tapi apa ya, kenapa Rasulullah menjamin Anda di setiap majlis, ada 3 majlis, Nabi selalu bilang Anda ini calon penghuni surga, sementara amaliannya sama, ibadahnya saya. Apa kira-kira, kata sahabat, apa wahai sahabatku, kiranya yang menjadikan amalmu itu menjadi penghuni surga yang Rasulullah jamin? Apa kata beliau? Anak nggak punya rasa iri, anak nggak punya dendam, anak nggak punya sujud, anak nggak ada dengki, ria, takabur, nggak ada di hati anak. Jadi ketika saya ngaji, kalaupun hadir saya telat, saya nggak ngomong, ya itu kan pada ngeliatin gua. Semua kabar. Kan ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begitu? DR. Ayo masuk. Nanti gue enak telat. Ini lebay banget, saya pengen melatih dulu. Kecuali telat dulunya baru pada nengok lu mah ya lu datang syukur kagak ya udah. Jadi nggak, hatinya itu bening gitu, hatinya bersih. Orang kalau hidup yang hatinya bersih, hatinya bening, itu damai. Ini yang perempuan di rumah punya apa yang lemari buat ngaca tuh apa namanya? Punya lah yang buat naruh di bawahnya, naruh bedak di atas kaca, namanya apa sih itu? Hah? Meja rias. Yang nanti jawabin meja rias, itu emang rias agak. Hati kita itu kayak kaca, kata Musa. Pakai gini, hati kayak kaca. Itu kaca di meja rias. Ini kamu nih ngaca nih, orang perempuan ngaca. Kendak cocok. Terus ditempelin kemana? Ke tembok. Atau kan karena dia ngaca,
Yang di kaca jadi blogin gitu. Nah, jalan aku masih begini, orang kacanya gelap kan dia. Itu kalau kamu prak kemari, itu debunya apa ya? Bisa dikatakan debu dari bedak-bedak itu sedikit demi sedikit tuh nempel di kaca tuh. Iya. Hati tuh begitu. Pak, nempel di kaca. Kalau 10.000 kali tepak-tepak kadang mau ngaji dandan, mau berangkat sekolah dandan, mau kondangan dandan, ada temennya main dandan, mulu dandan, tuh nepak lagi, udah dandan masih kurang, tambahin lagi, itu debunya lama-lama nempel ke kaca, lama-lama kacanya jadi burak. Calon polisi dalam menit terakhir saya jamin ya, calon menit terakhir ya, saya jamin terakhir itu kamu tempelin bedakan nempel di kaca sedikit 5 tahun nggak berasa kamu nempelin kok masuk burak aja muka gue ya burak aja ya, nggak tahunya yang burak mukanya apa kacanya ya. Bahkan lama-lama muka kita nggak jadi kelihatan. Kenapa? Ketutupan sama bedaknya dia sendiri. Manusia tuh hatinya begitu. Kita punya penyakit sombong, kita punya penyakit hasut. Semua orang punya potensi berpotensi. Saya punya potensi ada penyakit sombong, penyakit hasut, penyakit ria. Yang lain juga punya potensi, ya takabur dan lain sebagainya. Ada potensi itu. Tergantung kekuatan kita untuk bisa memendam potensi itu, jangan sampai ada. Apalagi kata Nabi, kalau ada di hati kita penyakit takabur, sombong, itu cepat banget nutupin hati. Makanya kalau orang punya penyakit sombong, nutupin hatinya, sebanyak apapun nasihat nggak akan masuk, karena hatinya udah tutup. Hati. Kalau masih bisa dibilangin, masih bisa duduk di majelis ilmi, ini hati kita masih bisa disiram. Kan sebutannya siraman rohani. Tapi kalau ada orang alah ngaji paling begitu-begitu aja, bahasa paling surga, kalau neraka, surga, kalau enggak ya neraka, kalau enggak ya surga. Paling bahasa ini itu aja, akhirnya dengan ngaji itu bagian orang daripada sifat takabur. Itu yang bakalan nutupin hati kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Gak banyak sih nutupin mah, cuma setitik. Tapi kalau udah 1 juta titik, tutupan gak? Habis kita ketutupan. Ya, bersihin hati. Jangan. Pokoknya gini, yang datang lebih awal. Tempatnya telat banget sih. Haji harus merasa, dia merasa paling dulu bagus. Sudah paling belakang, gue yang paling belakang, itu lebih parah lagi. Udah paling belakang sombong nih, gue yang paling belakang nih. Udah jelek sombong paling belakang lagi. Pokoknya nggak ada yang bagus. Yang merasa paling dulu bagus, yang merasa paling belakang juga merasa paling benar. Gue paling belakang juga masih mending. Beneran gue paling belakang nih daripada yang gak ngaji juga nggak bagus. Pokoknya jangan merasa paling benar. Tapi kalau orang udah merasa paling benar, paling cantik, paling ganteng, paling bego, lah orang bego dia sombong gitu. Ya maksudnya orang paling bego dia sombong tuh. Kalau dia bego sombong. Pintar, gitu. Tergantung apa ya? Kamu bisa main futsalnya jago, akan begitu. Nah itu iblis, setan masuk ke situ tuh. Kagak mungkin iblis ada orang main futsalnya jago, tapi iblis yang baca Qurannya masuk ke situ, nggak kena. Sebab apa yang dia mau sombongin? Wah, orang baca Quran jelek, apa yang mau disombongin? Tapi iblis masuknya apa yang dia punya skill, dia apa, kelebihan dia apa? Iblis masuk ke situ. Kalau futsal mah lapangan urusan gua, kalau yang lain di bawah gua semua grade-nya. Berarti sombong. Padahal kalau di futsal sejago-jagonya dia punya piala dunia. Kalau dimain sendiri bisa nggak? Kan bersama-sama.
Makanya nggak boleh sombong itu, karena likulli syai'in mandiyah, makolanya begitu ya. Jadi setiap latah takir mamdunaka falikuli syai'in mandiyah. Setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita yang dikasih kelebihan, alhamdulillah, tapi jangan sombong dengan kelebihan. Yang dikasih kekurangan, jangan minder, karena kenapa? Yang lain juga punya kekurangan, sama seperti kita punya kekurangan. Bisa saya kayaknya saya nggak punya kelebihan. Oh, itu punya, itulah kelebihan. Saya nggak punya kelebihan sama sekali. Kelebihan saya itu, nah, semua orang pasti punya. Ada yang saya nggak punya, tapi di hak itu punya. Ada yang saya nggak punya, di Danung punya. Mungkin saya punya tampan dan mungkin nggak punya. Yang nggak ada ketampanan, misalkan begitu dan lain sebagainya. Jadi kita saling mengingatkan. Ini termasuk doa nih. Baca yang mana ke, barangkali amalan ini yang menjadi penyebab kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan cakep banget itu. Itu meninggal dunia, malam dia tidur, pagi kagak bangun, dia udah baca Al-Ikhlas. Jarang loh orang mau mati baca Al-Ikhlas. Jarang orang mau mati baca Al-Falaq. Jarang juga orang mau mati sampai dia baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kalau kita mau tidur kan berarti kita lagi latihan mati. Mau tidur latihan mati. Orang mati kita katain, kita meletin, kita kentutin. Kalau orang mati nggak bangun, nggak berasa. Sama orang tidur juga. Teman ente tidur dimeletin, dikentutin, upilnya juga nggak bangun. Kalau upilnya gede mungkin bangun juga disuapin mulut. Karena kenapa? Ya karena dia sedang tidur, sedang berpisah antara jasadnya dengan ruhnya, bukan berpisah sementara, tapi di bawah alam sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmizi, dan meriwayatkan dari Imam Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala, siapa yang membaca inna ya'li, ketika akan inna ya'li ila firasihi, ketika akan tidur, apa yang dia baca, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dia baca itu 3 kali, salatan marratin 3 kali, ghafarallahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni bagi orang tersebut dunubahu, akan dosa-dosanya. Wa in kanat, meskipun dosanya ada, orang itu dosanya misla jabalil bahri, bagaikan buih yang ada di lautan. Wa in kanat, dan meskipun ada banyaknya dosanya itu, ada dan nuzumi, seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Wa in kanat ada romil alijin, dan meskipun dosanya itu bagaikan bilangan pasir yang ada di padang pasir. Wa in kanat ada ayyamin dunia, dan meskipun sebanyak hari daripada di dunia. Baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali? 3 kali. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Biar kata dosanya bagaikan buih yang ada di lautan banyaknya. Biar kata dosanya bagaikan bilangan bintang-bintang yang ada di angkasa. Biar kata dosanya bagaikan jumlah bilangan pasir yang ada di padang pasir. Dan biar kata dosanya sebanyak bilangan hari yang ada di dunia, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak nggak tuh? Enak nggak? Iya. Bacaannya panjang apa dikit? Dikit. Tapi pahalanya? Nah, saya mau tanya, bacaannya dikit, pendek, pahalanya gede. Tapi kalau tidur kita ingetin apa kagak? Kita baca apa kagak? Nah, itu berarti berat apa enteng? Berat. Antang enteng aja. Kalau enteng mau dibaca, gitu.
Bismika Allahumma ahya wa amut juga kadang-kadang lupa dibaca. Karena itulah yang bedain kita dengan makhluk ya Allah yang lain. Oh, tidurnya nggak baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Kambing, nggak pernah kita dengar kambing tuh di kandang Bismika Allahumma jembusa pakai kakinya. Dia tidur enggak. Ayam juga kagak, sapi juga kagak. Tapi yang baca doa adalah manusia, meskipun sama-sama tertidur. Yang bedain tidurnya kita dengan yang lainnya adalah kalau manusia tidurnya pakai baca doa. Kalau kambing baca doa nggak? Nah, berarti semalam yang tidur nggak baca doa orang apa kambing? Alhamdulillah ngaku. Iya. Baca doa diajarin dua malam minggu kita baca ini yang pada bisa dan bisa pada mengerti dan paham karena bacaannya juga gampang-gampang. Wabna Hibbanin Wasini dan meriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban Wasini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man qala barang siapa yang membaca hina yakni ila firasihi ketika ia akan tidur ke tempat tidurnya, apa yang dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia baca itu pada saat dia naik ke tempat tidur atau akan mau tidur, ghufirat, maka Allah akan menghapus sunubahu, bagi orang tersebut dihapus dosa-dosanya. Walau kanat, meskipun dosanya itu misladzabatil bahri, bagaikan buih yang ada di lautan. Buih itu banyak di lautan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tidur. Bapak udah tidur, kalau mau tidur baca ini, diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dosanya bagaikan buih di lautan. Wasayykhani, dan meriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahu bagi Rasul lahu bagi Rasul wal Fatimata, dan bagi Fatimah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, idza awaituma, jika kamu berdua, ila firasikuma,
akan tidur, fasabbaha maka bacalah tasbih subhanallah talata wa talatina akan 33 kali, wa ahmada dan membaca alhamdulillah talatan wa talatina 33 kali, wa kabbiro dan membaca Allahu akbar arba'an wa talatina baca 34 kali. Qala Ali berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma taraktuhu, sejak saya dapatkan ajaran itu saya tidak pernah mengundur sam'atuhu, sejak saya mendengar dari Rasulullah SAW kila dia dikatakan lahu ditanya wala laita sifina, kecuali pada malam perang Siffin. Qala jawab Sayyidina Ali wala lailatis sifina, dan juga tidak pada perang Siffin. Jadi kata Nabi ngajarin, Nabi membaca juga istrinya diajarin baca. Mama kalau mau tidur baca subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar berapa kali? 34. Tuh Nabi baca itu, sama Fatimah juga disuruh baca itu. Fatimah ini siapa? Istrinya woi Fatimah Fatimah siapa? Hah? Istrinya Sayyidina Ali, anaknya Nabi. Jadi Nabi ngajarin dan Nabi juga baca. Loh, hebatnya begitu. Kadang-kadang kita di rumah tangga nih, bapak kamu atau kamu nih, kakaknya, tong makan baca doa. Bocah mau TK, baru TK dibaca tuh Allahumma alik lana. Bercedal-cedal dibaca imalau jak tanah wakina ada pada. Abang kan menyuruh doang. Abang kan makan yang nggak bedanya sama bebek, makan nyosor-nyosor aja. Iya. Kalau Nabi kagak, ketika dia perintahkan kepada putrinya, Nabi juga baca. Jadi itu dakwah yang lebih kena tuh begitu. Ketika kita kamu nyuruh adiknya nih buat baca doa sebelum makan. Tapi kalau dia melihat kakaknya kalau baca, kalau mau makan itu selalu baca doa sebelum makan, itu adik tanpa disuruh dia akan baca. Karena dicontohin sama abangnya. Kenapa adik kita itu kalau lagi megang handphone dipanggil susah banget? Karena dia lihat abangnya, emponya dipanggil mamanya, dipanggil orang tuanya susah. Karena abangnya lagi megang handphone. Yang lebih susah anaknya megang, emaknya megang, abangnya megang, sekuat dan megang handphone semua. Orang assalamualaikum. Santai. Ngomongnya nggak terima. Belum amat bang, mau ngambil chat doang. Nabi ajarkan kepada putrinya begini, Sayyidatina Fatimah itu anaknya Nabi yang menikah dengan sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Jadi begitu Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, Rasul pesan sama Fatimah, apa kata Nabi? Neng, kalau berumah tangga sama Sayyidina Ali, jangan minta sama Sayyidina Ali. Kita belanja kek, kita jajan kek, jangan meminta sama laki. Tapi kalau laki lu bagi, ambil. Kata Nabi pesan sama Fatimah begitu, minta jangan, sama laki jangan minta. Kalau dibagi, ambil. Suatu ketika Sayyidatina Fatimah ini udah 3 hari nggak makan-makan. Itu pulang Sayyidina Ali dari rumah Rasulullah, habis pulang ngaji, pulang dia tanya, Mama Fatimah mau makan ini. Ya bang, emang buku udah 3 hari kan kita kagak makan-makan. Masuk.
Kemudian Sayyidina Ali bilang, Fatimah, udah 3 hari nggak makan-makan, kenapa nggak ngomong? Apa nggak minta sama abang? Apa bilangnya Fatimah? Bang, ayah pesen, Rasul pesen dulu waktu pertama setelah nikah, Rasul pesen buat ke saya sama Sayyidina Ali, jangan minta. Kalau dia kasih ambil, kalau minta jangan. Ini mas saya kagak minta bang, saya ngasih tahu kalau udah 3 hari kita kagak makan. Berarti kan yang nggak makan bukan Fatimah doang, Ali juga nggak makan. Paling banyak zaman sekarang kan bininya doang kagak makan, lakinya mah di luar makan sampai rumah pura-pura lemes. Itu ya nengnya tempuhnya suami, jangan minta sama laki. Doa aja kepada Allah, doanya di kuping laki. Ya Allah, 3 hari ini ya Allah, ya Orian belum datang ini. Kalau dia datang duitnya kagak ada ini ya Allah, doanya di kuping laki tuh. Jadi nggak minta sama Allah, nggak minta sama laki, mintanya sama Allah. Cuman doanya di kuping suami. Nah suami harusnya mengerti, nggak usah sampai istri minta. Paham? Pokoknya kalau minta kalau suami semua nih, ini dikit lagi nih. Apa habis dikit lagi nih? Ini kan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi jadi bapak. Harus diajari dari sekarang, bukan hal yang takut. Itu kalau begini, kalau orang perempuan nutup pintu lembut, itu berarti uang belanjanya masih aman. Tapi kalau nutup pintunya buang, iya, itu berarti udah menipis. Itu yang laki jangan pura-pura duplek, pakai pintu dipegang. Mama, ini kan kagak serat pintu, ngapa dibanting? Punya laki kagak paham aja ya. Besok gue tendang pintunya. Tanya mama mau main bola apa? Besar pakai pintu tendang-tendang. Malah bininya jajak lapangan bola, suruh main bola. Bang. Udah 3 hari ini beras kagak ada, buat di beras bang masih kagak paham aja. Yang terbaik itu adalah sebelum kita mendengarkan ucapan dari seorang perempuan minta kebutuhannya, seorang suami udah paham. Kalau jadi mulu langsung ke apotek, beliin obat Formula 44. Lalu dia Formula 44 jam minumnya nggak dikit, tapi langsung ditegak aja. Karena bininya sewa, kalau saya tuh orang di hari itu dikasih obat, dia minum blok-blok. Itu berarti tandanya ke warung lagi beli apa? Beli susu beruang, takut dia mabuk itu overdosis. Kalau susu beruang kan jadi netral. Jadinya kesel banget punya laki kagak paham. Sampai kata Sayyidina Ali itu, Fatimah diajarin baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Itu kemudian ketika Fatimah menjadi istrinya Sayyidina Ali, itu diteruskan dijalankan kepada istrinya, diajarkan kepada suaminya. Maka kata Sayyidina Ali, semenjak aku dapat pelajaran itu dari Fatimah dan Fatimah dari ayahnya Nabi Muhammad SAW, sampai saiki kata Sayyidina Ali, saya nggak pernah meninggalkan baca itu kapanpun dan dimanapun dalam kondisi apapun. Kalau mau itu pasti saya baca itu. Maka dia bertanya, itu Sayyidina Ali waktu perang Siffin bagaimana? Tetap wala lailati Siffin, meskipun pada perang Siffin saya nggak akan lupa baca doa itu. Berarti doanya mau pendek. Subhanallah 33. Kalau baca Subhanallah 33 ada nggak 15 menit? 20 menit? 1 menit? Ada. 2 menit tak tahu. Subhanallah. Ada nggak ada lagi nggak mau cepet? Subhanallah. Dan seretan. Subhanallah. Seretan.
lah. Itu alhamdulillah 33 sama Allah Akbar 34. Ada nggak 5 menit kita baca itu? Subhanallah. 4,5 menit, berarti kita cuma baca 1,5 menit. Baca itu agak lama. Kalau mau gampang cepat, subhanallah. Subhanallah 3 kali 10, 3 kali 11 ya, 33. Baca itu, cuman kan begini, bukan perkara banyak dan dikitnya, tapi perkaranya adalah istiqomahnya. Udah banyak banget dikasih tuh, ntar di rumah dipraktekin. Mau yang mana dibaca silakan, mau nggak baca juga silakan, terserah. Yang penting udah diajarin. Asal jangan baca, mau makan, mau tidur baca doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar ya. Karena makannya kemudian kekenyangan, kemudian ketiduran. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza awa ila firasihi, Nabi kalau mau tidur ke tempat tidurnya, beliau membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika dengan menyebut namamu Allahumma ya Allah, ahya yang menghidupkan, wa amut dan yang mematikan. Bismika dengan menyebut namamu Robbi wahai Tuhanku, wadotu dzanbi aku meletakkan pinggangku. Wabika dengan namamu arfa'u aku dapat mengangkatkannya. In amsakta jika engkau amsakta jika engkau menahan ruku, farhamha maka rahmatilah ia, wa in arsaltaha dan bila engkau lepaskan kembali, fahfazha maka peliharalah ia, bima tahfidu dengan apa yang engkau memelihara ibadah kesolihin para hamba-hambamu yang soleh. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada yang redaksi lain Bismika Allahumma ahya wa bismika, ada hadis yang seperti itu. Baca doa. Karena kenapa kita minta pertolongan kepada Allah ketika kita tidur, kemudian wadok Tuhan dan tidur itu jangan sampai salah ya. Lambung kanan kita ini yang kita harus letakkan ke tempat tidur, berarti kita miringnya miring ke kanan. Begitu tuh tidurnya tuh, lambung kita ini ke bawah yang sebelah kanan. Supaya apa? Kalau lambung dia ke sebelah kanan, maka ketika kita tidur masih ada sisa-sisa makanan, cepat diproses. Wabika arfa'ahu dan aku minta pertolongan kepadamu manakala ketika aku tidur ruhku ini keluar, maka berikanlah rahmat untuk bisa kembali lagi. Dan apabila sudah keluar nggak pernah kembali lagi, ya jaga dan lindungi seperti engkau melindungi daripada hamba-hambamu yang soleh. Kalau gitu kan di bawah alam sadar lah begitu ya. Kalau ruh udah terpisah dengan jasad, berarti kita udah nggak bisa napas. Tapi ada orang yang masih bisa napas tapi nggak sadar-sadar, ya itu karena apa? Masih ruhnya masih ada, cuman belum menyatu di bawah alam sadar kita. Baik, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya?